ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwati rahimakumullah. Diriwayatkan al-Imam Bukhari rahimahullah dan lain-lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, "Inna ad-dina yusr." Sesungguhnya agama ini itu mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa la yushad ad-din ahad illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang berlaku keras di dalam agama ini kecuali pasti ia akan terkalahkan, terpatahkan. Fasaddidu, maka ambillah sikap yang tepat. Waqaribu, dan dekatkanlah agama kepada manusia. Yani jangan membuat manusia kabur, membuat manusia lari dari agama ini. Wa abshiru, sampaikanlah kabar-kabar gembira kepada manusia. Yani jangan kau sampaikan kabar-kabar yang menakutkan. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'un min ad-duljah. Dan jadikanlah pertolongan dari waktu pagi, petang, dan sedikit di waktu malam, yakni dengan berzikir. Jadikanlah zikir-zikirmu pagi, petang, dan di waktu duljah yakni di waktu akhir malam. Jadikanlah zikir-zikirmu, sholatmu dan wiridmu di waktu-waktu itu sebagai penolongmu, ya. Dan di dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-qasdul qasd tabluhu. Easy, al-qasdul qasd, yani apa? Easy, ease down, tabluhu, you'll be there. Kalian akan sampai pelan-pelan. Al-qasdul qasd tabluhu, ya. Dan diriwayatkan Imam Muslim rahimahumullah dan lain-lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, ya. Celakalah orang-orang yang berkeras, ya, yani syadid. Celakalah orang-orang yang berkeras, ya. Nah, hadis ini, ayat-ayat dan hadis-hadis lain banyak menggambarkan bahwasanya yang lebih dekat kepada konsep benarnya Islam adalah justru kemudahan, bukan kesulitan. Adalah justru di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi para hamba-hambanya kondisi mudah. Allah tidak menghendaki bagi hamba-hambanya kesulitan, ya. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Al-ayah. Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki kesulitan bagi kalian, ya. Nah, dari ayat-ayat demikian, ayat-ayat serupa juga dapat kita tangkap dan disimpulkan oleh para ulama salah satu kaidah dari kaidah-kaidah fikih besar, okay? Yaitu apa? Al-masyaqqah tajlib at-taysir. Bahwasanya kesulitan-kesulitan yang terjadi itu otomatis akan mendatangkan kemudahan di dalam syariah, akan mendatangkan keringanan di dalam syariah, ya.
Materi-materi demikian sering kita sampaikan kepada para penuntut ilmu yang sering kali, di awal perjalanan mereka, ketika mereka mulai menempuh jalan ini, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mulai menerapkan nilai-nilai syariah, seringkali mereka berkeras, baik terhadap diri mereka sendiri, terhadap keluarganya, atau terhadap lingkungan sosialnya. Dan berkerasnya pada perkara-perkara yang seringkali padahal itu perkara teknis. Harusnya itu adalah hal yang bisa kita ringankan. Oke? Beberapa mengadu kepada kami, komplain, Ustaz, istri saya ikut kajian apa sih itu? Kok setelah ikut kajian itu, lama-lama tahu-tahu celana-celana saya dan anak-anak saya di rumah dipotong-potongin sama dia. Paham nggak? Dipotong-potongin maksudnya apa? Iya. Tuh lihat. Ini terjadi. Seorang istri ikut kajian. Apa ini tuh nyampe rumah langsung sikat. Ini terjadi. Padahal ini perkara-perkara yang sifatnya teknis. Kemarin kita jelaskan. Toh itu juga perkara yang sifatnya furu khilafiyah. Ada lagi yang baru ngaji, baru ikut ngaji dan luka tahu. Ustaz, ana malu. Kenapa? Jadi di sebuah tabligh akbar besar. Oke? Dia baru ngaji nih, ikutanlah dia ngaji. Kemudian sholat zuhur apa? Setelah sholat, di sampingnya nih ada ibu-ibu. Oke? Ini yang tanya, akhwat. Ada ibu-ibu, ya refleks abis sholat gitu. Dia mau salami nih ibu. Oke? Ini ibu-ibu menolaknya dan dengan suara lantang yang terdengar orang-orang, nggak boleh tahu bid'ah salam. Oh. Ya. Atau seorang orang tua ketika melihat anaknya minum sambil berdiri atau mungkin makan snack, cuman ada dia pakai tangan kiri, kemudian dicerca dan dimakinya atau bahkan dipukulnya karena perkara-perkara demikian. Hakikatnya agama ini adalah agama yang mudah, agama yang baik, cuman seringkali terkesan buruk bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Karena apa? Karena pembawaan orang-orang yang membawakannya. Ya. Belum lagi sifat manusia seringkali ketika dia berasa sudah melakukan hal yang luar biasa dalam bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ syaitan masuk. Syaitan nggak bisa menggodanya dari sisi maksiat. Diajak kepada maksiat, dia tahan, nggak kuat. Dia goda dari sisi lain. Dibisikkan kepada dirinya tentang kemuliaan dan keagungan dirinya. Sungguh kau Masya Allah, telah luar biasa ini. Tidakkah kau lihat hamba Allah yang itu? Dia tak mau demikian sebagaimana yang kau lakukan. Sungguh buruk dia. Tuh, akhirnya jadi judge people. Hilanglah sisi tawadhu pada dirinya. Justru setelah belajar agama, hilang sisi tawadhu'nya. Yang ada takabbar. Syaitan masuk dari situ itu bisa. Gue udah pakai maksiat nggak kena, masuk dari situ. Demikian yang terjadi pada Khawarij. Dengan puasa mereka, dengan ibadah, dengan sholat mereka yang luar biasa. Lihat bagaimana mereka menghukumi para kaum muslimin yang masih berlaku dosa. Dihukumi apa oleh mereka? Dihukumi kafir. Hanya karena dosa yang mereka lakukan. Ya? Hakikatnya tidak demikian. Genre agama ini nggak begitu. Okay? Konsep agama ini tidak demikian. Justru lebih dekat kepada kemudahan.
Kalau bahasa kita lebih dekat kepada santai. Justru lebih dekat kepada tidak berat, tidak memberatkan manusia. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a thalathah rahat ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekitar 3 orang mendatangi rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunahun an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini 3 orang bertanya-tanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Mereka mau tahu. Oke? Di dalam rumah ini apa? Bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di luar rumah, di masjid atau di mana mereka lihat. Tapi di dalam rumah yang tahu ya istri-istrinya kan. Falamma istukhbiru, dan ketika mereka mendapat kabar jawaban dari istri-istri Nabi nih, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap, loh kok ibadah Nabi sedikit banget ya di dalam rumah. Tuh, taqalluha, mereka menganggap ibadah Nabi nggak banyak di rumah, sedikit amat. Akhirnya mereka mencoba mencari uzur untuk itu. Innahu qad ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, iyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Yakni kita siapa mau ibadah santai-santai begitu? Gitu, ya. Akhirnya mereka semua berikrar satu persatu. Amma ana fa usalli wala arqud. Salah satu di antara mereka bilang, aku mau terus sholat malam dan tidak tidur sama sekali. Yang lain berkata, ana asum wala uftir. Ta'asumud dahr. Aku mau puasa terus, tidak buka-buka. Ya, ini puasa setiap hari, nggak mau buka. Yang satu lagi berkata, ana la atazawwajun nisa. Aku tidak mau menggauli wanita, menikahi wanita. Okay? Di sana lain ada yang berkata, ana la akulul laham. Aku tak mau makan daging selamanya. Yeah? Semua ikrar dan ungkapan itu, ingat, berangkat dari semangat ibadah yang luar biasa ya. Okay? Nah kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mindset yang keliru di dalam beribadah kepada Allah. Nabi pun memperbaikinya. Dan memperbaikinya untuk umum. Bukan cuma orang-orang itu, karena ini bisa menjadi pelajaran untuk banyak orang. Nabi pun berkhutbah dan berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa nih sebagian orang di antara kalian berkata, aku mau begini, aku mau begitu, seperti tadi. Oke? Amma inni wallahi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Padahal aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Nggak boleh ada yang lebih bertakwa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni aqum wa anam, ya usalli wa anam. Tapi aku sholat, aku tidur juga, nggak yang semua malam aku sholat. Wa asum wa uftir, aku puasa tapi aku buka juga beberapa saat ini. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikahi para wanita. Rasul pun berkata, itu sunnahku, itu lifestyleku, itu mindsetku di dalam beragama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak memilih sunnahku, tidak menyukai sunnahku, dan dia memilih sunnah yang lain, tidak menyukai styleku di dalam beragama dan dia memilih style yang lain, okay? Tidak memilih mindset sebagaimana mindsetku di dalam beragama dan dia memilih buat mindset sendiri demikian,
falaysa minni. Maka orang demikian bukan dari golonganku. Allah. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Ya? Karena hakikatnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah. Betul memang, betul kan? Untuk ibadah dijadikan kan? Iya kan? Tapi tidak dimaksudkan, artinya adalah ritual saja, tidak. Ibadah lebih besar dari hal itu, lebih luas maknanya dari hal itu. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan manusia, ya kan? The purpose of creation, of humankind creations nih, adalah untuk worship kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, mengikhlaskan seluruh bentuk beragama mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul, tujuannya benar. Tapi ibadah, ikhwati rahimakumullah, itu lebih luas maknanya dari hanya sekedar perkara-perkara yang sifatnya ritual. Di mana kita memberikan kepada tubuh kita haknya untuk istirahat, haknya untuk makan, haknya untuk minum. Itu pun bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna li jasadika 'alaika haq." Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Kita memberikan hak juga kepada lingkungan sosial kita untuk bermuamalah dengan mereka, mengucapkan salam, kemudian menjenguk yang sakit, atau spend time kepada lingkungan social environment kita. Itu juga hak mereka yang harus kita penuhi, wajib. Kita memberikan hak kepada istri kita untuk digauli, diberikan haknya, nafkahnya, baik lahir ataupun batin. Itu adalah diantara bentuk sedekah terbesar. Jadi salah ketika seseorang memfokuskan makna ibadah tersebut hanya pada perkara-perkara yang ritual. Ini terjadi kenapa? Berangkat dari semangat yang besar luar biasa. Sayangnya semangatnya tidak didasari ilmu. Sebagaimana kita katakan kemarin, kalau 1 sampai 10 range-nya, ilmunya nih baru di level 3, tapi semangatnya udah di 17. Ini yang sering terjadi, akhirnya penerapan agama yang sering terjadi dan keliru nih, berangkat dari fenomenon ini. Ya? Rasulullah SAW meluruskan hal tersebut. Bahwasanya memberatkan diri demikian dalam rangka menghambakan diri kepada Allah justru salah dan tidak berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan genre Islam sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita lihat betapa Allah menginginkan bagi kita kemudahan, bukan kesulitan. Di dalam perjalanan safar, bisa nggak kita melakukan sholat 5 waktu? Bisa. Rest area banyak. Bisa aja, bukan nggak bisa kan? Tapi segitu aja, Allah sudah menilai bahwasanya kalau mesti di dalam perjalanan berhenti 5 waktu sholat, ini udah kesulitan untuk hambaku. Dari situ diturunkan syariat jamak sholat. Padahal bisa gak kita? Bisa aja. Melakukan perjalanan dalam keadaan puasa, bisa gak kita? Bisa. Perjalanannya gak jalan kaki kok. Naik kereta, ya, naik mobil. Ada aircon di mobil. Iya kan? Bisa gak kita puasa? Bisa. Bukan gak bisa. Cuman ini dinilai di dalam syariat, padahal kita masih mampu melakukannya ya. Ini dinilai di dalam syariat sudah sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan untuk hambaku.
disyariatkanlah untuk berbuka di dalam perjalanan. Bahkan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma min birrin min siyamin safar." Tidak ada kebaikan sama sekali seseorang yang berpuasa di dalam perjalanan. Nggak ada kebaikannya. Lihat. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat terasa menghendaki kemudahan untuk kita. Ya? Maka tidaklah ada sesuatu di dalam kasus syariat dan itu terlihat bikin berat, bikin bahasa Indonesia bikin ribet. Bikin ribet. Oke? Apa ribet di sini? Dia bikin complicated, bikin susah seseorang, kecuali pasti otomatis mendatangkan kemudahan. Banyak kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan itu. Di bawah al-masyaqqah tazul, al-masyaqqah tajlib at-taysir. For example, ada kaidah namanya umum al-balwa, bala yang udah terlalu merata. Yang kalau kaum muslimin mesti straight di situ, jadi memberatkan mereka. Pada saat itu otomatis mendatangkan kemudahan. Nih, Anda kasih satu sampel penerapan kaidah di kehidupan sehari-hari. Oke? Barang bajakan, hukumnya apa? Tahu bajakannya? Iya, pirate. Hah? Hukumnya apa? Haram. Oke? Tayyib? Cetak rompak ya? Cetak rompak? Iya, cetak rompak. Iya. Piracy haram nggak? Haram. Berarti setiap muslim, berat nggak kalau setiap muslim mesti pakai Adobe, Microsoft Word yang original? Berat nggak itu? Bisa nggak? Bisa, bukan nggak bisa. Tapi berat nggak? Pada saat itu ditolerir oleh syariat. Pakai barang cetak rompak. Asal jangan buat bisnis, buat keperluanmu. Nah, ini kaidah di dalam syariat. Itu penerapannya tuh begitu, penerapannya tuh begitu. Karena dengan dipaksakan, ini memberatkan. Ya, nanti ke depan-depannya buat bisnis, orang yang berlaku bisnis, nanti banyak selah-selah keringanan syariat. Karena di dalam bisnis banyak hal-hal yang sifatnya kita berbenturan dengan syariat kan susah kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkata, ya ma'syarat tujar, wahai sekalian businessmen, inna bai'akum hadha tahduruhul itham wa syayatin. Sesungguhnya jual beli kalian nih banyak didatangi syaitan dan dosa-dosa. Maka neutralize lah dosa-dosa itu, neutralize lah dengan sedekah. Katakan terjadi error di dalam bisnis kita, aduh mau nggak mau mesti begini nih, ada error, oke? Nah, neutralize itu dengan sedekah. Banyak-banyak sedekah. Ya? Berkeras di dalam beragama, baik ibadah, baik penerapan di dalam kehidupan sosial dan lain-lain. Ini tidak sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan pembentukan syariah. Yang tujuan intinya mendatangkan maslahat bagi manusia, menghindari madarat, menghilangkan kesulitan dari para manusia dan mendatangkan kemudahan. Ya. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kisahnya Muadz kemarin radhiyallahu anhu. Oke? Jadi kaumnya Muadz, Ibnu Jabal radhiyallahu anhu memohon kepada Muadz, "Shalli binal isya." Salatlah imami kami salat isya. Oke? Di kampungnya nih. Muadz bilang, "Aku salat isya di pusat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau, aku sholat dulu di sana. Nanti pulangnya ke rumah, ya, baru aku imami kalian sholat." Kaumnya setuju. Tayyib, oke, zain. Muadz pun sholat biasa sana, pulanglah ke rumahnya. Berarti malam banget kan udah.
Malam banget gak berarti? Hah? Gak ada Uber? Iya gak? Pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Nyampe kampungnya, masjid kampungnya, baru dia sholat mengimami manusia. Faftatah bil Baqarah. Mu'adz mengimami orang-orang ini dengan surat Al-Baqarah. You know Al-Baqarah, 2,5 juz. Oke? Salah seorang di antara makmum nih berpikir, ya Allah, Al-Baqarah. Akhirnya dia salam, dia keluar dari barisan, dia sholat isya sendiri, sholat ringan, kemudian pulang ke rumah, beristirahat. Setelah sholat nih, ada yang mengadukan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, si fulan keluar dari barisan dan sholat sendiri. Dia tidak mau sholat bersamamu. Dia keluar dari barisan, dia sholat sendiri, sholat ringan, terus pulang. Mu'adz langsung berkata, innahu la munafik. Sesungguhnya dia itu orang munafik sebenarnya. Ini orang, sampaikan lagi sama tuh orang tadi. Ya akhi, ente kata Mu'adz, orang munafik ente. Dia dengar begitu, marah dia. Dan dia berkata, wallahi inni lastu bi munafik. Demi Allah aku bukan munafik. Dan demi Allah aku akan adukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia komplain. Ya Rasulullah, inna ashabun nawadih. Ya Rasulullah, kita nih para shepherd, para penggembala. Jadi mereka nih menggembala, pergi masih gelap, masih sejuk. Oke? Cari tempat hijau di padang pasir. Can you imagine the difficulty? Ya kan? Buat kambing-kambingnya. Gembala situ nanti tunggu sejuk, habis asar sore, baru bawa pulang lagi kambing-kambingnya. Oke? Nyampe rumah udah capek, pengen sholat, cepet istirahat deh, besok gelap atau masih sejuk, mesti jalan lagi. Pagi-pagi betul, mesti jalan lagi. Mu'adz ya Rasulullah mengimami kita sholat isya. Setelah pulang dari sholat bersamamu, mengimami kita sholat isya. Dan dia sholat mengimami kita dengan surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Akhirnya aku keluar dan aku sholat sendiri. Kemudian Mu'adz bilang, karena itu aku munafik ya Rasulullah, katanya. Rasul pun marah sallallahu alaihi wasallam dan dipanggil ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Tuh. Padahal zahirnya sholat, membaca Al-Quran, ibadah nggak? Zahir nggak? Masya Allah kan? Tapi justru membawa fitnah, menjauhkan manusia dari agama Allah, menjauhkan manusia dari sholat berjamaah. Halla tusalli bisyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha. Sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa kau tak imami saja manusia dengan wasyamsi wadduhaha? Dengan sabbih isma rabbikal a'la. Yani kalau kau sholat sendiri di rumah sendiri, terserah sholat panjang sampai bengkak kakimu, serah sendiri. Tapi ketika sholat mengimami manusia, pertimbangkanlah makmum. Innahu yusalli wara'akal kabiru waddha'ifu wa dhawul hajah. Sesungguhnya orang-orang yang sholat di belakangmu, ada orang-orang tua, atau orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang ada keperluan, mau cepat-cepat beres. Lihat ditegurnya Mu'adz radhiyallahu anhu. Mindsetnya adalah tambah banyak, tambah lama beribadah, berarti tambah besar pahalanya di sisi Allah. Mindsetnya begitu kan? Ternyata tidak demikian. Justru diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan itu adalah praktek yang justru membawa fitnah, menjauhkan manusia dari agama Allah. Tapi orang ini yang tadi nih masih belum terima juga, masih kesel. Masih nggak senang hati masih. Oke? Ya Rasulullah, law iltaqal jam'an saya'lam Mu'adz. Nanti kalau dua pasukan bertemu, yani kalau perang, Mu'adz tahu siapa aku nanti. Oke? Benar, ada perang disuruh.
Kemudian orang ini bertarung begitu heroik luar biasa sampai terbunuh dan syahid di jalan Allah. Rasul bertanya pada Muadz, Muadz, bagaimana dhanmu terhadapnya? Bagaimana dhan? Dhannya ini dugaan. Bagaimana tentang dugaanmu tentangnya? Muadz berkata radhiyallahu anhu, kadzdzabani dhanni ya Rasulullah. Sungguh, prasangkaku telah mendustaiku ya Rasulullah. Ya? Kita lihat dari case tadi. Oke? Di mana awalnya Muadz radhiyallahu ada beberapa poin yang bisa diambil. Oke? Awalnya mungkin seseorang akan berpikir bahwa ibadah tambah banyak, quantity ibadah tambah banyak, quantity ibadah tambah panjang, tambah lama, ini tambah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak demikian ternyata di dalam syariat Islam. Mereka yang mempertimbangkan kebutuhan para saudara-saudaranya kaum muslimin jauh lebih besar keagungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang beribadah panjang demikian dan memberatkan justru bagi kaum muslimin. Nah, mindsetnya keliru nggak berarti sebelumnya? Mindsetnya salah nggak sebelumnya? Dan kemudian diarahkan, diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa hal-hal yang sifatnya mempertimbangkan hamba-hamba Allah yang lain bisa jadi itu pahalanya jauh lebih besar dari perkara-perkara yang sifatnya ritual. Oke? Imagine, Anda kasih comparison, oke? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholat di masjidku, di Masjid Nabawi, ini 1000 kali lipat pahalanya kan? Dibandingkan sholat di masjid lain, begitu kan? 1000 kali lipat di Masjid Nabawi ini. Berarti, iktikaf di Masjid Nabawi berapa ribu kali lipat? Fahim? Besar gak berarti pahalanya? Iya kan? Tapi however, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li'an adhab ma'a akhin li fi hajatin lahu khairun wa ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha." Ketika aku pergi bersama salah seorang saudaraku, menolongnya urusan di antara urusan-urusannya, pergi menemani dia, menolong dia urusannya, itu lebih aku cintai dan lebih aku pilih daripada aku berdiam diri iktikaf di masjidku ini. Tuh, lihat, hal-hal yang sifatnya mempertimbangkan orang lain, hal-hal yang sifatnya hablum minan nas, ini seringkali jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya daripada perkara-perkara yang sifatnya ritual sunnah. Kalau yang wajib ya jangan ditinggalin tetap. Ya, lihat mindset ini. Iya kan? Yang mau Anda sampaikan di sini, kembali lagi ke materi kita, bahwa keliru seseorang ketika dia merasa bahwa berkeras di dalam menerapkan agama atau banyak melakukan ritual, ibadah dan lain-lain, itu lebih besar dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Salah, keliru. Yang lebih sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW justru yang sifatnya al-qasdul qasd tablughu, easy, you'll be there. Bisa nangkap itu? Dan di antara juga faidah yang bisa diambil dari hal tersebut, dari hadis yang Muadz tadi, bahwasanya radhiyallahu anhu, bahkan orang selevel Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu takes time to learn. Kau tahu siapa Muadz? Muadz posisi yang mulia, memiliki posisi yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Muadz nih radhiyallahu anhu, syuf,
Perhatikan. Arham ummati bi ummati, umatku yang paling merahmati umatku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asyadduhum 'alal haq, umatku yang paling tegas di atas hak Umar radhiyallahu anhu Ibnul Khattab. Aqdahum ala kitabillah atau fi kitabillah, yang qadanya, keputusannya, pertimbangannya paling sesuai dengan kitabullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang paling pemalu luar biasa, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Afqahuhum atau a'lamuhum bil halal wal haram, yang paling faqih, yang paling punya ilmu tentang halal haram, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Segitu Mu'adz posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Mu'adz kana ummah." Sesungguhnya Mu'adz adalah sebuah umat. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud bilang begitu. Mungkin maksudmu inna Ibrahim kana ummah, karena ada hadisnya, ada ayatnya kan. Bukan Mu'adz kali Ibnu Mas'ud, bukan Mu'adz kali Syekh, maksudmu Ibrahim kali. Nah iya. Oh gitu. Nah. Murid-muridnya bilang demikian. Mungkin maksudmu inna Ibrahim kana ummah ya Syekh. Kata Ibnu Mas'ud, ini lam ansa. Aku bukan lagi lupa ayat itu. Aku lagi mau menegaskan, inna Mu'adzan kana ummah qanitan lillah. Sesungguhnya Mu'adz adalah sebuah umat yang qanit. Qanit yakni khudu, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud bilang Mu'adz adalah sebuah umat. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul menyerupakan Mu'adz dengan Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah berfirman inna Ibrahim kana ummah, Rasul pun mengatakan Mu'adz adalah kana ummah. Diserupakan, disimilarkan dengan Ibrahim alaihi salam. Bukan lupa, tapi memang ungkapan di dalam memuji Mu'adz radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi bersumpah bahwa Nabi mencintai Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Ungkapan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Nah, Mu'adz dengan semua keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, oke? Dia ada masa-masa belajar dan masa-masa keliru. Iya gak? Jangan Mu'adz, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan lain-lain melewati masa-masa keliru, salah. Ya. Nah, dari kasus-kasus demikian nih, semakin kita paham bahwa berkeras di dalam agama, dalam artian berkeras di dalam penerapan nilai-nilai beragama, ini nggak tepat. Apalah lagi berkeras demikian yang membuat para manusia justru lari dari kita. Ya, ini maksudnya waqaribu tadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dekatkanlah kepada manusia, jangan bikin manusia jauh. Wa abshiru, sampaikanlah kabar-kabar gembira kepada manusia. Jangan terrorize them. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, bukan juga maknanya mudah di dalam beragama ini. Artinya tidak ada nilai-nilai yang straight, yang tegas di dalam syariat. Ada. Tapi dilihat kapan, bagaimana penerapannya. Ya. Justru kita lihat gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penerapannya adalah
case-case yang sifatnya berangkat dari syubhat. Syubhat nih berangkat dari tadi, salah mindset, salah faham, oke? Nabi keras dan tegas mengingkarinya. Tapi kalau case-case yang sifatnya justru maksiat, malah Nabi SAW menyikapinya. Tenang, santai menyikapinya. Kita compare, oke? Dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah dan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oke? Sehingga kalian bisa menangkap pattern berislamnya Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam. Tadi kasus Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu berangkat dari maksiat atau berangkat dari syubhat? Salah fahamnya Mu'adz. Berangkat dari syubhat. Mana Mu'adz mengira namanya ibadah, nambah lama, nambah panjang, nambah banyak, berarti nambah mulia di sisi Allah. Salah. Diingkari keras oleh Nabi. Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Sampai 3 kali. Oke? Lagi. Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di posisi yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid. Ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Itu tadinya anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak angkat. Sehingga dibilang Zaid bin Muhammad. Cuman ketika turun hukum pengharaman anak angkat, jadi nggak boleh lagi dibilang Zaid bin Muhammad. Dinisbahkan kepada ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid punya anak namanya Usamah. Usamah ini akhirnya dicintailah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul mencintai ayahnya. Oke? Sehingga seringkali para sahabat radhiyallahu anhum kalau lagi mau menyampaikan sesuatu kepada Rasul dan mereka segan, takut menyampaikannya pada Rasul, mereka meminta Usamah yang menyampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya Usamah personally, emotionally dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Usamah cerita. Suatu hari di dalam peperangan, kita berperang melawan kaum musyrikin. Aku dan seorang sahabatku menghadapi seorang musyrik. Ini musyrik kan muhtarik alal muslimin. Dia banyak menjatuhkan kaum muslimin. Pas Mu'adz sama satu temannya ini seorang Ansar menghadapi ini musyrik, peranglah sama Mu'adz, jatuhlah ini musyrik. Pas mau dihabisi, musyrik ini berkata, La ilaha illallah. Kawannya yang Ansar menahan diri. Oh, nggak boleh. Dia udah bilang la ilaha illallah. Usamah, bukan Mu'adz nih, Usamah, sorry. Ya. Usamah bin Zaid nih melihat di musyrik jatuh dan bilang la ilaha illallah, tetap disikat sama dia. Mati. Karena Usamah mengira, ini dia bilang la ilaha illallah untuk melindungi dirinya dari pedangku aja berarti. Begitu kan? Kita pun kalau di posisi Usamah akan berpikir begitu kan? Dia bilang la ilaha illallah pas udah jatuh soalnya. Iya kan? Case ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam marah besar luar biasa kepada Usamah bin Zaid. Dia berkata, "Aqatalta ba'da la ilaha illallah?" Apakah kau membunuhnya setelah la ilaha illallah? Kata Usamah, "Ya Rasulullah, innama kan muta'awwidhan min silahi." Innama qalaha muta'awwidhan min silahi. Sesungguhnya dia mengatakannya nih untuk melindungi dirinya dari pedangku saja ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala syaqaqta an qalbih wa tara aqalaha am la?" Kenapa kau tak belah saja hatinya dan dilihat apa benar dia apa enggak dia bilang la ilaha illallah. Diamlah Usamah, digituin, tahu Rasul marah. Dan kemudian Rasul terus menekannya. Madza taf'al bila ilaha illallah idza ja'atka al-yaumul qiyamah? Apa yang kau lakukan nanti dengan la ilaha illallah itu ketika datang nanti hari kiamat atasmu? Apa yang kau lakukan nanti dengan la ilaha illallah itu ketika datang hari kiamat atasmu? Dan Usamah diam, enggak berani menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lagi murka luar biasa.
Murkanya Rasul, murkanya Allah berarti. Ridhonya Rasul, ridhonya Allah. Sampai Usama berkata, tamannaitu anni lam akun uslim yawma idzin ba'd. Sampai aku berangan-angan, coba waktu itu aku belum Islam. Karena seseorang kalau belum Islam, membuat marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi habis itu dia masuk Islam, terhapuskan dosanya udah. Masuk Islam kan kehapusin dosa. Ini Rasul marah, dan aku udah Muslim, maka ini dosa yang besar. Lihat kerasnya Rasul mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, kekeliruan Usamah ini, maksiat apa syubhat? Syubhat. Baik. Keras Rasul mengingkarinya. Sallallahu alaihi wasallam. Compare ketika sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ketahuan berlakunya hal yang sifatnya maksiat. Datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah halakt. Ya Rasulullah aku celaka. Kenapa? Kata Rasul. Aku mensetubuhi istriku di Ramadan siang-siang. Nah, maksiat apa syubhat? Maksiat. Aku berjima dengan istriku siang-siang Ramadan. Nah, oke? Jima dengan istri Ramadan. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, apakah kau punya budak untuk dibebaskan? Nggak punya ya Rasulullah. Karena kan kafaratnya itu ya. Hal taqdir antasum syahrain mutataliyain. Apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja jebol ya Rasul, boro-boro 2 bulan begitu kan? 1 bulan keceplosan. Enggak ya Rasul. Apakah kau punya harta untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya Rasulullah, kita aja susah makan, boro-boro ngasih makan orang ya Rasulullah. Begitu. Akhirnya diam sejenak. Waduh, di semuanya kagak bisa ini. Nggak lama dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jirab min tamr, 1 keranjang kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngasih, oke? Dia berikan kepada ini lelaki. Nah udah nih, kalau gitu, nih beri makan 60 orang miskin dengan kurma ini, gitu. Diserahkan oleh Rasul baginya, jadi punyamu, dan kemudian kau beri makan 60 orang miskin sebagai kifaratmu, oke? Ini orang berkata lagi, hal ala afqar minna ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasul? Kepada orang yang lebih fakir lagi dari kita? Innahu laisa baina labnataiha afqar minna. Sesungguhnya tidak ada di antara sisi-sisi kota Madinah ini keluarga yang lebih fakir lagi daripada keluarga kita. Kita paling fakir ya Rasul. Mau dikasih ke siapa ya? Rasul pun tertawa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, khudh wa at'imhu ahlak. Ya sudah, ambil korma itu dan beri makan keluargamu. Allah, lihat, udah melanggar puasa di Ramadan dikasih hadiah sekeranjang korma malah. Lihat. Ajib. Tayyib. Tadi di bulan Ramadan jima, maksiat wala syubhat. Santai nggak Rasul menyikapinya? Apalagi maksiat yang sifatnya fitrah manusia, kan emang mau bersetubuh ini, maaf, ini basic insting yang ada pada manusia. Iya gak? Santai nggak Rasul menyikapi itu? Santai. Lihat bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang kita tahu masih berbuat maksiat.
begitu keras kita luar biasa. Hakikatnya kita yang lagi salah karena kita berada di dalam syubhat. Kita mengira kita udah nggak melakukan maksiat itu lagi dan kita lebih mulia, lebih agung daripada saudara kita yang masih bermaksiat itu, sehingga kita menghukumi dia seolah-olah kita Rabb. Kita menjadi arbab kepada hamba-hamba Allah. Kita menjadi Rabb ke atas para hamba Allah, seolah-olah begitu. Kita yang lagi salah itu. Kita yang berada di dalam syubhat. Kalau di masa Rasul, kita yang dimaki-maki justru itu. Ada dua orang saudara, ini hadis juga dari Rasul SAW. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang ahli ibadah terus menasihati yang ahli maksiat ini. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Begitu mulu kan? Yang ahli maksiat ini lama-lama pegel. Apa? Jengah. Apa bahasa sini? Penat lah, ya kan? Penat. Akhirnya dia marah dan berkata, "Da'ni Anda, biarkan aku sendiri. Aba'athakallahu alayya raqiba?" Apakah Allah mengutusmu sebagai pengawas bagiku, sebagai supervisor bagiku? Begitu dia. Nah, yang ahli ibadah digituin, nambah marah lagi dia. Dan dia berkata, "Wallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, Allah takkan mengampunimu. Akhirnya dua-duanya dimatiin sama Allah Subhanahu wa taala dan disidang. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alai?" Siapa tadi yang berani mendahuluiku? Anni la aghfir li fulan, bahwasanya aku tak akan dapat mengampuni si fulan. Maka aku hancurkan amalan-amalannya, nih ahli ibadah, dihanguskan amalan-amalannya, dimasukkan dia ke dalam neraka. Nih ahli maksiat, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dia ke dalam syurga oleh Allah SWT. Karena kesombongan tadi. Kesombongan tadi. Dia merasa berlebih ketika udah melakukan banyak dan menghukumi hamba Allah yang lain demikian. Sabarlah menghadapi saudaramu yang masih berada di dalam kekurangan, masih berada di dalam maksiat. Kewajibanmu menutupi aibnya, tidak membicarakannya kepada orang. Dengan itu semoga Allah tutupi aib-aibmu. Man satara an muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, mukmin, maka Allah akan menutupi baginya dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Ya, tutupi aib saudaramu. Kalau kau punya kedekatan dengannya, sampaikan nasihat, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang membuat dia jengah dan lari. Dan kewajibanmu menyampaikan nasihat 1-2 kali aja. Awas. Setelah itu dia nggak menerima, jangan terus kau nasihatin sehingga membuat dia akhirnya semakin lari darimu. Jangan. Biar. Yang penting kau telah mendirikan tanggung jawabmu untuk menyampaikan nasihat padanya. Cukup. Sisanya doakan. Bagaimanapun hatinya di tangan Allah. Berapa ribu nasihatmu, tapi Allah tak gerakan hatinya, maka sia-sia. Maka mintalah kepada Allah, apabila kau memang menyayangi saudaramu, kau menginginkan kebaikan baginya sebagaimana kau inginkan untuk dirimu, doakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala baginya. Cukup. Ya? Janganlah kita merasa lebih tinggi karena telah lebih menuntut ilmu agama, lebih menerapkan nilai-nilai agama pada diri kita daripada kawan-kawan kita yang belum. Allah yahdihim. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. Contoh kasus lain. Seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Aku mau menzinahin seseorang. Izinkan aku untuk berzina ya Rasul. Begitu. Astagfirullah. Sama Rasul ngomong gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, maksiat apa syubhat? Maksiat.
Apa Rasul mencercanya memaki, ya lu gimana sih, lu kagak bener udah lo. Udah yang lain jangan main lagi sama dia ya. Begitu. Enggak begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menanya, membuka diskus biar dia berpikir. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atardahu li ummik? Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan ibumu? Tidak ya Rasulullah. Demikian orang lain. Mereka tak ridho juga kalau seseorang berzina dengan ibunya. Atardahu limra'atik? Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan istrimu? Tidak ya Rasulullah. Demikian orang lain. Mereka tak ridho juga kalau seseorang berzina dengan istrinya. Atardahu likhwatik? Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Demikian orang lain. Mereka tak ridho juga kalau seseorang berzina dengan saudarinya. Atardahu libnatik? Apakah kau ridho kalau seseorang berzina dengan putrimu? Tidak ya Rasulullah. Nah, demikian orang lain. Mereka tak ridho juga kalau ada seseorang menzinahi putrinya. Sesungguhnya orang yang kau mau zinahi, entah dia maksudnya, sesungguhnya orang yang mau kau zinahi, entah dia ibu dari seseorang, saudari dari seseorang, putri dari seseorang, begitu kan? Dan pasti mereka tak ridho kau menzinahinya. Begitu. Akhirnya dia faham dan mengurungkan niatnya. Dia bertaubatlah dari niatnya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan baginya, Allahumma ghfir dzambah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, wa tahhir qalbah, dan bersihkanlah hatinya, wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Nah, itu diantara doa untuk melindungi diri tuh, supaya nggak kejeblos di Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Lihat betapa lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi kekeliruan demikian. Yang berangkatnya dari maksiat. Santai. Berapa banyak orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku berzina? Berapa banyak? Ma'iz radhiyallahu anhu dan lain-lain, imra'ah yang di Madinah, wanita Ansar. Dan setiap kali ada orang datang mengaku berzina, Rasul berbuang muka, pergi. Ya Rasulullah, aku berzina, dirikan had atasku. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasul buang muka lagi. Ya Rasulullah, aku berzina. Rasul buang muka lagi. Tuh lihat. Maksudnya apa? Sudah, nggak usah bilang-bilang. Taubat saja antaramu dengan Allah. Kalau udah sampai ke hukumah yang berlaku, mau nggak mau mesti didirikan hukum Allah, dan itu berat. Berapa kali orang mengaku berzina? Seorang wanita Ansar datang dan mengaku berzina. Rasul pun berpaling darinya. Oke? Akhirnya karena ini wanita berkeras, minta didirikan had atasnya. Aduh, kau hamil? Ya, aku hamil ya Rasul. Ya sudah, pulang dan lahirkan dulu. Wanita ini pun pulang. Beberapa bulan sudah melahirkan anaknya, dia kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Dirikan had atasku. Lihat, saking dia mau mensucikan dirinya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, pulang dulu. Susui 2 tahun. Oke? Dia pulang ke rumah. Dia susui anaknya sampai 2 tahun sempurna. Oke? Dan kemudian dia kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya dia menuntun anaknya. Nih anaknya dia sambil dituntun sambil makan roti. Allah. Ya Rasulullah, sudah besar, udah 2 tahun. Keiris nggak hati Rasul, lihat ya, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul berkata, sudah, suruh keluarganya ambil anaknya, ahlinya nih, pegang, dan kemudian amara biha fasud. Akhirnya diperintahkan nih wanita diikat juga bajunya, warujimat, dirajam sampai mati. Oke? Dirajam sampai mati. Kemudian orang-orang di Madinah ngomongin nih wanita, tahu nggak tuh Harim, itu kan zina ya, kemarin dirajam, dibicarakan, jadi digunjing ya,
Sini gunjing, digunjing. Ibnu Umar radhiyallahu anhu cerita bahwasanya ketika nih wanita dibicarakan, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam marah dan mengingkari para sahabatnya ini yang menggunjing nih wanita. Jangan lagi kalian bicarakan dia. Wallahi innaha laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'in min ahli al-Madinah lakafathum. Sungguh wanita itu telah taubat dengan taubat yang besar luar biasa. Yang apabila taubat dia dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup untuk menebus seluruh dosa mereka. 70 orang ketebus dosanya semua oleh taubat satu orang. Segitu besar itu mulianya tuh wanita. Ya, mulianya wanita tersebut yang telah mengambil jalan itu untuk bertaubat. Demikian memang Allah takdirkan kekeliruan-kekeliruan tertentu di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya adalah untuk hikmah tasyri ini, hikmah pembentukan syariat, ya. With all due respect, dengan segala hormat kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengurangi asar hormat kita, memang Allah takdirkan itu pada mereka supaya kita yang ada di generasi-generasi setelahnya tahu kalau terjadi case demikian ini apa yang harus dilakukan gitu. Dan bisa mengambil pelajaran dari itu. Ya. Lihat betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam merahmati mereka. Ada lagi. Diriwayat Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oke? Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Wa yud'a Himar, dan dipanggilnya Himar. Namanya Abdullah. Oke? Lucu nih. Abdullah ini tukang minum khamr. Khamr. Minuman keras. Dia minum, ketahuan, dicambuk 40 kali. Begitu kan? Dicambukkan 40 kali. 40-50 kali gitu. Oke? Tapi nggak berhenti. Minum lagi, ketahuan, dicambuk lagi. Minum lagi, ketahuan, dicambuk lagi. Oke? Abdullah ini, di sisi lain, dia orang yang suka membuat Rasul tertawa. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ini joker. Mungkin suka bercanda, ngeledek, ngerjain apa ya. Suka membuat Rasul tertawa sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis dhaif tapi ini hadisnya. Di mana kerjaannya Abdullah nih ngerjain Rasul dan para sahabat khulafa Rasyidin terutama di kerja ini. ada orang dagang dari Madinah, dari luar, datang ke kota Madinah membawa makanan-makanan yang tidak pernah dilihat penduduk Madinah. Begitu. Oke? Okay? Abdullah ini mau tuh makanan itu, kue itu dia mau coba. Oke? Okay? Tapi nggak punya duit, fakir. Oke? Okay? Akhirnya dia menghampiri itu orang dan dia berkata, aku ambil dulu ini ya. Nanti aku kembali, aku bayar. Begitu, ngutang. Oke? Okay? Dia ambil. Dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini aku hadiahkan untukmu. Oh, Masya Allah, Abdullah, jazakumullah khairan. Dari mana? Iya ya Rasulullah. Ini makanan gak ada di Madinah ya Rasulullah. Oh begitu. Dia tahu nih, Rasul pasti nanti akan membagi dirinya. Nggak lama yang dagang nih nyamperin dia. Mana lu belum bayar? Begitu kan? Mana ente belum bayar tuh makanan tadi ini tuh? Akhirnya Abdullah berkata, ya Rasulullah, bayar dia ya Rasul. Begitu. Lah, ketika dia hadiahin, iya ya Rasul, tapi Anda belum bayar. Aku ingin kau memakannya ya Rasul. Begitu. Rasul pun tertawa dan membayarnya. Ini dibagilah dia, akhirnya makan. Tapi ini hadis dhaif, terus terang. Jangan gila. Ada kisah juga antara Abu Bakar sama Utsman, sama Umar, dikerjain sama Abdullah. Udahlah, itu cerita-cerita hadisnya dhaif tapi ya. Ala kulli hal ini sahih di Bukhari. Abdullah minum khamr.
ketahuan dicambuk, nggak kapok. Minum lagi, ketahuan cambuk, minum lagi, ketahuan dicambuk, minum lagi, ketahuan dicambuk. Sampai 50 kali. Kalau cambuk Homer 50, berarti 50 kali 50. Orang Arab dicambuk, nggak kapok. Nah, 50. Oke? Had yang kita tahu had apa namanya, jild ya, cambuk itu ya, bukan cambuk yang sampai merusak badan itu, enggak, bukan itu ya, bukan cambuk di bagian kulit luar, lebih ke situ ya, bukan disiksa yang dihancurkan tubuhnya itu, bukan itu ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Suatu hari ketika dicambuk, akhirnya seseorang sambil mencambuk sambil berkata kepada Abdullah ini, perhatikan, sambil dia mencambuk, sambil dia berkata, jadi orang ini nyambuk ganti-gantian, nyambuk. Muslim bisa biar dapat ganti cambuk supaya jadi apa? Jadi pelajaran buat yang lain. Oke? Seseorang sambil mencambuk sambil dia berkata, la'anakallah, Allah melaknatmu. Betapa sering kau lakukan hal ini. Begitu. Lihat. Rasul mendengar orang melaknat Abdullah ini, langsung Rasul maju dan murka, marah luar biasa. Rasul berkata, la tal'anu, jangan kau melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia fix mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dia big drunk. Rasul kerasnya sama siapa? Sama Abdullah yang minum? Enggak kan? Cuman profesional aja, didirikan hukum, cambuk 50. Tapi justru Rasul kerasnya kepada sahabat yang enggak pernah minum, tapi melaknat si Abdullah ini karena dia minum. Karena enggak boleh kita menghukumi laknat kepada orang. Rahmat Allah besar. Justru Rasul, lihat, kesalahan Abdullah, maksiat apa syubhat? Maksiat. Kesalahan orang yang melaknatnya tadi, syubhat apa maksiat? Syubhat. Rasul kerasnya kemana? Ke Abdullah atau ke orang yang melaknat? Ke yang melaknat. Nih, kapan kita kenceng, kapan kita santai. Ahlus sunnah tuh begitu dari dulu. Kita keras sama syubhat, sama bid'ah. Sama maksiat justru kita lebih menutupi manusia. Kita toleran. Tapi syubhat, apalagi syubhat yang membawa kepada kesyirikan, yang bertentangan dengan tauhid, itu nggak ngerem, kita sikat, nggak pakai break. Apalagi syubhat yang membawakan kepada bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita sikat. Kalau perlu orang, personnya kita sebut namanya kalau perlu. Nggak ngerem gitu. Tapi ahli maksiat, apa kita? Kenapa begitu? Karena begitu diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian gaya beragamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara nilai lain yang dapat diambil dari situ, kaidah yang kemarin kita tegaskan, as-sunni sunni wa in kan asiyan. Sunni dia, salafi dia, kalaupun dia ahli maksiat. Al-bid'i wa in kan abidan salihan. Ahli bid'ah dia hitungannya. Kalaupun ahli ibadah, saleh, kita bilang ahli bid'ah, nggak ada urusan. Yang membuat seseorang keluar dari ahlu sunnah bukan maksiat, awas. Bukan dia mabuk, dia zina, dia membunuh, bukan. Kalau dia berada di atas konsep beragama ahlu sunnah, dia ahlu sunnah dengan semua maksiat yang dilakukan. Yang membuat dia keluar adalah apa? Error di antara error usul yang kemarin kita jelaskan. Oke? Jadi itu keluar dia menjadi ahli bid'ah. Dia mencela-cela penguasa kah?
Dia mencela-cela para sahabat radhiyallahu anhum, mengkafirkannya kayak Rafidhah, mencela-cela penguasa, mengkafirkan kaum muslimin kayak Khawarij, memisahkan amalan dengan iman kayak Murji'ah kah, atau menafikan qadar kah, atau hulu di dalam mengisbat qadar kayak Qadariyah sama Jabriyah. Nah, itu kasus-kasus demikian. Atau hulu di dalam beribadah sehingga melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Nah, itu yang membuat seseorang keluar dari Ahlus Sunnah, bukan maksiat. Dan betapa tazkiyah Rasul, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul bilang gitu kan, orang cinta sama Allah, cinta sama Rasul, goib gak? Goib kan? Siapa yang tahu isi hati orang? Iya gak? Rasul tahu gak isi hati manusia? Nggak tahu Rasul. Yang Rasul tahu goib hanya sebatas yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul bisa tahu fix nih orang mencintai Allah dan Rasulnya dari mana? Wahyu. Kalaupun dia pemabuk, kalaupun wanita tadi pezina, kalaupun lelaki tadi berzina, Ma'iz radhiyallahu anhu berzina dan lain. Lihat. Ya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum juga menerapkan gaya beragama mereka. Ada kisah Bilal radhiyallahu anhu. Bukan Bilal, sorry. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad bercerita, "Dzatal laila, suatu malam, aku bersama dua sahabatku keluar." Malam-malam nih. Wa qad dhahabat asma'una wa absaruna minal juhd. Dan kita udah buta, budek gara-gara lapar luar biasa. Tuh lihat, saking laparnya sampai buram matanya, sampai nggak bisa dengar. Saking lapar luar biasa. Malam-malam nih. Wa aradna anfusana ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ahad minhum yaqbalna. Dan kita mencoba mampir ke rumah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ada yang menerima kita. Yani kalau mampir jadi tamu, minimal dapat hidangan kan, punya hak tamu kan. Enggak ada yang menerima kita. Fajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang, ini ada thalatha a'nus, ini ada 3 ekor kambing. Hufal, masih gemuk perutnya. Kalau masih gemuk perutnya berarti hari itu belum diperas susunya. Nanti kalau udah diperas, perutnya kecil lagi. Besok digembalakan lagi, makan dia, gemuk lagi tuh. Pulang malamnya diperas lagi. Begitu kambing tuh begitu. Ya? Ini ada a'nus. Peras susunya. Wa aqsimuh bainana, dan bagilah di antara kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita peras tuh susu kambing, okay? Kemudian 2 sahabatku udah minum, aku udah minum, sisanya punya Rasul sallallahu alaihi wasallam, okay? Di baskom gitu, di bawel gitu. Kita taruh wa qatainah, dan kita tutup. Ini punya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Rasul pergi pada saat itu. Nyuruh meres, terus Rasul pergi dulu sallallahu alaihi wasallam. Wa kan yadhhab ilal ansar. Rasul biasa mampir ke rumah-rumah orang Ansar dan lain-lain. Wa yusallimu tasliman yusmi' al-yaqdhan wa lam yuqidh an-naim. Dan Rasul kalau salam, dia bersalam, nih gaya salamnya Rasul. Dia bersalam dengan salam yang membuat orang yang masih bangun dengar, tapi tidak juga membangunkan orang yang udah tidur. Salamnya Rasul itu begitu, sallallahu alaihi wasallam. Deh. Dan kita udah minum, tidur kita di masjid. Kita tidur di masjid nih ya. 2 sahibku udah tidur. Amma ana, fa syaitan atani. Adapun aku, maka syaitan pun mulai mendatangiku. Kata Miqdad. Wa qala li, syaitan berkata kepadaku, Inna Muhammadan ya'ti ashabah. Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, mampir ke rumah sahabat-sahabatnya.
Wa yusib fihim, dan Rasul pasti udah makan minum di tempat para sahabat. Nggak mungkin sahabat Rasul datang nggak ngasih hidangan, nggak mungkin. Arab nih nggak ngasih hidangan aib, apalagi yang datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mampir rumah sahabat-sahabatnya pasti udah makan pada mereka. Laisa lahu haja bihadhil jur'ah, Rasul nggak perlulah susu segitu doang, begitu. Oke? Apalah perlunya Rasul susu segitu? Terus syaitan membujuknya begitu dan aku tak bisa tidur. Akhirnya aku bangun dan aku minum susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jatahnya Rasul tadi, oke? Diminum oleh dia, oke? Falamma an waghalat fi batni, ketika susu itu udah mengalir di perutku, walaysa li 'alaiha sabil, dan aku udah nggak bisa keluarkan lagi. Nadamani syaitan, syaitan membuatku menyesal. Syaitan tuh begitu tuh, khadzula. Pertama dibujuk-bujuk, kalau udah nurut kena dibikin nyesal begitu. Waihak, celaka kau. Atashrab syaraba Muhammad, apakah kau berani meminum jatahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kalau dia datang, dia melihat tidak ada susunya, ternyata ada yang meminumnya, maka dia akan mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka hancur dan celakalah duniamu dan akhiratmu. Waduh, akhirnya dia nggak bisa tidur, ketakutan nih Miqdad. Wa kanat alayya syumlah, oke? Idza ghattayt rasi badat rijlai, wa idza ghattayt rijlai badat rasi, wa ma ja'ani an-nawm. Aku punya selimut kecil nih, kain kecil. Kalau aku tutupin mukaku, dua kakiku nongol. Kalau aku tutupin kakiku, mukaku nongol. Aku nggak bisa tidur. Amma sahibai, adapun dua sahibku telah tidur. Walam yasna'a mithla alladhi sana'at, dan mereka tidak melakukan apa yang aku lakukan tadi. Ketakutan. Jatahnya Rasul diembat. Akhirnya di dalam kegelapan malam, tiba-tiba Rasul datang Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bersalam, Assalamualaikum. Salamnya begitu, salam yang membuat orang yang masih bangun dengar, tapi nggak membangunkan orang yang masih tidur. Fasalla raka'ataini, seperti biasa Rasul salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat Rasul berdiri, menghampiri susunya, dan dia buka. Walam yajid syai'an, ternyata dia tidak menemukan apapun. Ya, Miqdad pun terus mengawasi dari kegelapan. Oke? Kemudian Rasul pun mengangkat kedua tangannya. Kata Miqdad, al-an halak, sekarang hancur gue, udah cilaka udah gue. Ternyata Rasul mengangkat tangannya dan berdoanya justru begini. Allahumma at'im man at'amani waski man sakani. Ya Allah, berilah makan kepada yang memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberiku minum. Justru doanya begitu. Akhirnya langsung Miqdad bergerak, pengen mendapat berkah doanya Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada saat itu dia memberi makan atau minum kepada Rasul, maka Allah senantiasa memberi makan dia dan minum. Oke? Kenapa? Dapat berkah doanya Rasul. Aku langsung bangun, kata Miqdad. Wa akhadtu syafrah, dan aku ambil pisau, oke? Aku mau potong tuh kambing tadi. Oke? Iya enggak? Mau punya siapa kek, entar deh, besok deh gue bayar, ngutang deh. Iya enggak? Yang penting dapat berkah doanya Rasul dulu nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung Rasul habis doa gitu, biar cepet-cepet dapat berkahnya. Begitu. Oke? Aku pun menghampiri A'nuz tadi, menghampiri kambing-kambing tadi yang habis diperes. Fa'idha hunna huffalun kulluhun. Pas aku melihat kambing itu, ternyata kambing itu semua udah berisi susu lagi semuanya. Padahal belum pagi kan? Paham gak? Paham gak? Jadi kambing nih, kalau habis digembalain, gemuk, ada susunya. Pulang ke rumah, diperas, kurus dia. Oke? Besok digembalain dulu, makan dulu, baru dia gemuk lagi, baru bisa dinner. Ini kan belum besok. Tadi udah diperas, berarti kurus kan? Tapi pas dilihat tadi, fa idza hiya hafilah wa hufalun kulluhun. Pas aku lihat nih kambing, loh, kok berisi perutnya? Dan semuanya ternyata berisi perutnya. Nggak jadi dipotong lah. Oke.
Wa akhadtu aniyatan li ali Muhammad. Kemudian aku mengambil sebuah wadah punya keluarganya Muhammad. Ma kanu yatma'un ay yahtalibu fih. Ini wadahnya besar, nggak pernah mereka pakai meres kambing, kegedean, nggak mungkin penuh. Oke? Tapi aku pakai tuh wadah, aku gunakan untuk memeras susu kambing. Ternyata penuh. Hatta alat raghwatuh, sehingga raghwah, foamnya ini tumpah-tumpah mau keluar. Aku langsung membawanya kepada Rasul Sallallahu dan kemudian aku langsung berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, isyrab, gitu. Oke? Nawal tuh, aku. Jadi kalau orang senang minum susu kambing ini kita tuangin, kita minumin begitu. Oke? Rasul berkata, atasyrab syarabak? Apakah kau sudah minum susumu tadi? Ya Rasulullah, isyrab. Ya Rasulullah, udah minum aja. Nawal tuh. Thumma nawalin, kemudian Rasul mencoba memberiku minum. Ya Rasulullah, isyrab. Enggak ya Rasulullah, udah kau minum. Rasul minum lagi. Kemudian Rasul mau menggantian gitu. Mikdad menolaknya lagi. Ya Rasulullah, isyrab. Akhirnya Rasul minum lagi. Falamma rawit, ketika Rasul kekenyangan begitu aku lihat, Mikdad langsung berkata, Dhahiktu ila an ulqitu 'alal ard. Aku pun tertawa keras luar biasa sampai terjatuh-jatuh di tanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ba'du sayatik ya Mikdad," katanya, "ini penyakit lama ente nih." Pelan-pelan suaramu, Mikdad diomelin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ketawa sampai ngakak, guling-guling gitu sampai jatuh gitu. Akhirnya Mikdad bercerita lah, ya Rasulullah, ceritanya tadi begini ya Rasul, jatahmu aku minum. Kemudian aku takut ya Rasul, taunya kau malah berdoa begitu, aku siap memotong kambing itu untuk berikan padamu. Taunya udah ada isinya lagi gitu. Rasul pun tertawa dan berkata, wallahi inna hadhihi rahmah minallah. Demi Allah, sesungguhnya ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Okay? Ata'dhan li an uqidh sahibaik hatta yusiba ma asabna. Apakah kau mengizinkanku untuk membangunkan dua sahabatmu nih sehingga mereka bisa meminum apa yang kita dapatkan ini? Mikdad berkata, wallahi inni la ubali in asabtu ma'ak man asabaha minan nas. Demi Allah ya Rasulullah, aku enggak peduli kalau aku udah dapat darimu, oke? Siapa lagi di antara manusia yang mau ikut dapat darimu, aku nggak peduli. Yang penting aku udah dapat darimu ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Udah dapat berkah doa Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dibangunin lah dua sahibnya dan minum dari situ. Oke? Lihat, nah, dia minum susunya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maksiat apa syubhat? Maksiat, jatahnya Rasul diembat, haknya Rasul disikat sama dia. Tapi apa Rasul marah? Sallallahu alaihi wasallam. Santai. Karena sifatnya maksiat. Oke? Karena sifatnya maksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dari Yaman. Bawa harta-harta emas-emas dari penduduk Yaman. Oke? Rasul sallallahu alaihi wasallam diserahinlah sama Rasul. Iya gak? Rasul kepala negara, punya hak. Dia punya pertimbangan. Hak dia. Oke? Dia melihat ada orang-orang yang baru masuk Islam, dan karena dia masuk Islam, kaumnya masuk Islam. Nah, ini orang-orang ini perlu diikat, perlu di-maintain. Akhirnya nih mas-mas diberikan kepada nih orang-orang nih, pembesar-pembesar kaum yang baru masuk Islam, dan dengan mereka masuk Islam membawa kaumnya masuk Islam, mu'allaf. Diberilah sama Rasul hadiah-hadiah itu, biar loyal sama Islam. Bukan maknanya Rasul lebih mencintai mereka daripada sahabatnya yang berjuang dari dulu, bukan. Rasul sering berkata sallallahu alaihi wasallam, inni la u'ti ahadan syai'an wa ghairahu ahabbu ilayya minhu akiluhum ila imanihim. Bisa jadi aku memberi hadiah kepada seseorang, padahal yang lain lebih aku cintai daripada dia. Namun mereka nih, aku sandarkan sudah kepada keimanan mereka. Keimanan mereka udah kuat. Ini yang ini aku kasih untuk menguatkan keimanannya. Begitu. Rasul itu suka begitu. Rasul berilah kepada beberapa orang.
Yang udah lama sama Rasul perang, nggak dikasih justru oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Tiba-tiba ada seorang di antara kaum muslimin berani berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah. Wa'dil fil kismah, dan berbuat adillah di dalam pembagian. Di sanad lain, inna hadhihi kismah ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya pembagian ini pembagian yang zalim, yang tidak ditujukan untuk ridha Allah. Astaghfirullah. Rasul digituin. Rasul berkata, waihak. Laulam akun ana adalun nas faman. Kalau bukan aku manusia paling adil, paling bertakwa kepada Allah, terus siapa lagi? Jadi apakah kau merasa bahwa kau lebih bertakwa dan lebih adil kepada Allah daripada aku? Gitu. Akhirnya orang tersebut pergi kan. Ada di situ ada Umar, ada Khalid radhiyallahu anhum, langsung berkata, Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya tuh orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, da'u. Tidak, biarkan dia. Kemudian Rasul berkata, langsung nih, dapat wahyu berarti ya. Sayakhruju min di'i hadza qaumun. Nanti dari golongan dia nih akan muncul sebuah kaum. Yaqra'unal Qur'an la yujawiz taraqihim. Kaum yang begitu rajin, banyak membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak melebihi kerongkongan mereka. Nggak sampai hati, cuma di Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kaum yang melesat dari agamanya sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Syirarul khalq ala wajhil ard. Seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi. Syarrul mauta. Mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di atas muka bumi. Tuh, bukan kafir, justru mereka nih. Khairu qatilin man qataluh. Sebaik-baiknya casualties, korban terbunuh, adalah yang dibunuh mereka, bukan dibunuh khawarij. Bukan dibunuh kafir, tapi dibunuh mereka nih. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sifat-sifat yang parah luar biasa Rasul sebutkan, bahkan kepada kafir sifatnya nggak separah ini kan. Oke, iya kan? Nah itu orang tadi yang berani berkata, bertakwalah kau kepada Allah ya Rasul. Okay. Error dia, syubhat apa maksiat? Begitu keras Rasul mengingkarinya, sampai dibilang anjing-anjing neraka. Kafir nggak digitu-gituin amat sama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Khawarij nih Rasul gambarkan, tahkiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Mereka ibadahnya luar biasa. Kalian berkecil hati, bandingkan, compare salat kalian dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka, kalian minder, yakni kecil hati. Tapi Rasul sifati dengan sifat-sifat yang buruk luar biasa. Nah, coba lihat bagaimana Rasul beragama demikian, menempatkan kasus. Kapan kasus syubhat yang membawa kepada, seringkali membawa kepada bid'ah dan penyimpangan, kapan kasus maksiat. Nah, kalian beragama, terapkan itu pada lingkungan sosial kalian. Mudahlah, jangan berkeras. Hal-hal yang memang masih ada kelonggaran dari syariat, ambillah kemudahan itu. Sehingga manusia mendekat, tidak menjauh. Sehingga manusia mengira dan melihat betapa agama ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Sampaikanlah kabar-kabar gembira bagi mereka. Kalau kalian mau waspada dan lebih tegas, bukan pada kasus-kasus yang sifatnya maksiat, justru kasus-kasus yang sifatnya keliru mindset, salah mindset beragama, syubhat tadi, yang seringkali berdalil, tapi salah di dalam memahaminya. Ya,
Baik, semoga dapat difahami materi demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dari materi tadi atau di luar hal itu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan. Silakan. Pak Ustaz, kapan kita jadikan rahmatan lil alamin ini adakah kepada seluruh hal dan keadaan? Barakallahu fiik. Sifat rahmatan lil alamin, sifat rahmatan lil alamin pada Islam ini, sifat-sifat Islam itu al-ittirad. Ittirad ini maknanya di setiap zaman, di setiap tempat. Zaman dan makan. Sifat rahmat pada Islam, sifat adil pada Islam itu di setiap masa, di setiap waktu, itu rahmat. Jadi kalau ditanya kapan, ya every second, every space. Islam rahmatan lil alamin. Oke? Cuma kita yang salah keliru memahami rahmat. Kita yang salah keliru memahami rahmat. Oke? Rahmat maknanya bukan berlembut-lembut. Nah. Oke? Rahmat maknanya begini, orang tua merahmati anaknya, betul? Apakah benar orang tua karena merahmati anaknya, dia biarkan anaknya tak sholat? Benar tak? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah fi sab'a wadribuha fi 'ashar." Perintahkan anakmu sholat di usia 7, di usia 10 pukul. Tuh. Nah, pukulnya kita ini rahmat. Tuh, rahmat tuh bukan hal-hal yang sesuai dengan selera manusia aja, bukan. Awas, ketegasan, straight, ini bentuk rahmat. Seorang ahli ilmu, karena rahmatnya kepada kaumnya, misal seorang penuntut ilmu atau ahli ilmu, karena rahmatnya kepada kaumnya, dia ingin kaumnya selamat sebagaimana dia ingin dia selamat. Oke? Dari situ dia peringatkan bahwa yang kau lakukan syirik itu membuatmu celaka. Nah, ini rahmat. Yang kau lakukan itu bid'ah, tidak diajarkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rahmat. Kita melakukan ini, pengingkaran kita. Bahkan kita mesti bilang, jangan dengarkan si fulan, jangan dengarkan si alan. Ini berangkat dari rahmat, agar kau tidak celaka. Berangkat dari rahmat kita juga kepada orang yang kita tahzir tadi. Kenapa? Kalau orang mengikutinya, dosanya mengalir kepadanya. Kita lebih merahmatinya daripada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya membiarkan manusia mengikuti anaknya dan mengalir dosanya padanya kan. Kita memperingatkan manusia, jangan ikuti dia, supaya nggak ngalir dosanya. Tuh, ini rahmat. Kita melakukan apa yang kita lakukan nih, Ahlus Sunnah, out of love. Out of love. Tegasnya kita peringatkan syirik, peringatkan bid'ah, peringatkan ahli syirik, ahli bid'ah. Ini out of love. Itu rahmatan lil alamin. Hukum-hukum syariat. Disyariatkan qisas untuk kasus pembunuhan, potong tangan dan lain-lain. Itu rahmat. Untuk menjaga kebaikan di antara manusia. Itu rahmat Allah. Fahami rahmat dengan baik. Tempatkan pada tempatnya. Rahmat di setiap waktu, di setiap saat. Ya? Terus pertanyaan lain. Come on. Di luar itu boleh lah. Come on. Pertanyaan lain? Mungkin kalau ada ahli sunnah yang dengar nanti beliau memang jadi kalau dosa minum khamar itu nggak apa-apa karena asal bermaksiat sekalipun kita masih ahli sunnah kan. Jadi sedangkan Rasulullah apabila orang beritahu zina kabarkan apa engkau suka ibumu diperlakukan demikian kan. Jadi mungkin Ustaz boleh persilakan. Kita bukan mau bermudah-mudahan dengan dosa dan maksiat, cuma kita menjelaskan yang tidak itu besar kan. Tapi kita tidak menghukumi seseorang itu menjadi ahli bid'ah disebabkan dia melakukan maksiat. Barakallahu fiik. Iya.
Hakikatnya bukan kita mengecilkan perkara dosa, oke, tapi menempatkan dosa pada tempatnya. Bahwa dosa-dosa yang datang dari maksiat, tempatnya itu tidak lebih besar daripada kasus-kasus kebid'ahan, kesesatan yang datang dari syubhat. Awas. Jadi pintu fitnah pada manusia ada dua pintu. Pintu maksiat dan pintu syubhat. Pintu syubhat jauh lebih berbahaya dan mencelakakan bagi manusia daripada pintu maksiat. Pintu maksiat ini banyak bisa diatasi. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian bayangkan, salat aja misal salat 5 waktu. Lau kana nahar, andai saja ada sungai, amam babi ahadikum, di depan rumah salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat, yang dia di situ mandi setiap hari 5 kali. Ayabqa fi jasadihi syai' minal jarathim, apakah akan bersisa kotoran di tubuhnya? Ini gambaran sungai digambarkan kepada kaum yang hidupnya di sand, di padang pasir. Oke? Mereka berkata, tidaklah ya Rasulullah, bersihlah kita ini itu. Itu dia sholat. Membersihkan apa yang terjadi dari mudah. Tuh lihat, banyak solusi untuk itu. Oke? Barang siapa yang sholat jenazah, kemudian mengantarkan jenazah, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Tuh kan? Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Syawal, atau puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, diampuni seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Tuh, banyak untuk mengatasi itu. Banyak caranya. Oke? Tapi kalau udah syubhat, seseorang merasa di atas kebenaran. Ini lebih parah. Makanya syubhat membawa kepada bid'ah. Dari situ, bid'ah wahidah ahabbu ila syaitan min alfi ma'siyah. Satu bid'ah lebih dicintai syaitan daripada 1000 maksiat. Jadi kita dengan penjelasan kita bukan lagi mengecilkan dosa atau meremehkan dosa. Bukan. Tapi tempatkan dosa pada tempatnya. Dibesar-besarkan juga salah. Faham? Dibesar-besarkan juga salah. Ketika kita bilang akhlak, misal pelajaran akhlak, manner, oke? Akhlak ini kita bilang, nanti yang lebih utama akidah, tauhid ini itu. Apakah maknanya kita meremehkan akhlak? Bukan. Menempatkan akhlak pada tempatnya. Karena Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, Rasul sendiri yang mapping the teachings of Islam ini. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, yang paling utama adalah qaulul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Nah, iman ada 70-an cabang. Yang paling utama adalah hal-hal yang kaitannya dengan akidah, keyakinan. Di antara nilai akidah, yang paling utama adalah akidah seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. La ilaha illallah, tauhid. Itu yang paling utama. Dan yang paling rendah adalah hal-hal yang sifatnya praktek. Oke? Ada ibadah, ritual, dan lain-lain, ada. Tapi di antara bentuk praktek yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Manner, akhlak. Dan Rasul bilang wa adnaha, dan paling rendahnya. Tuh, Rasul yang bilang paling rendah. Ketika kita menyebutkan tentang posisi akhlak dan posisi akidah tauhid, bukan kita mengecilkan akhlak, tapi tempatkan pada tempatnya. Karena mendahulukan akhlak di hadapan akidah dan tauhid, ya salah juga. Sama ketika kita menjelaskan tentang dosa, bukan kita mengecilkan dosa, bukan. Tapi tempatkan pada tempatnya, sampaikan nas secara utuh. Sampaikan nas-nas yang banyak nih, yang ada, secara utuh. Jangan hanya satu sisi, sehingga orang ketakutan dan kemudian gak paham dengan baik. Ini tujuan kita, untuk menyampaikan nilai demikian. Ya, semoga dapat difahami. Ya, barakallahu fiik. Kemudian, ada pertanyaan lain? Boleh. Misalkan kan Malaysia ini kan, saya orang Jakarta juga tuh. Oh, orang Jakarta, ahlan. Misalkan di Malaysia kan kondisi dakwah tauhid itu sedikit lah. Nah, misal kita daki, kita tahu kebenaran, misalkan ada bid'ah, habis sholat kita doa lah. Itu bid'ah, tapi karena keadaan kalau kita tak lakukan itu, misalkan kita tidak selamat,
itu macam mana? Bolehkah kita lakukan kita untuk kondisi itu? Nggak paham ada pertanyaan. Misalkan kita dai. Kita dai. Misalkan di kondisi Malaysia ini kan dakwah tauhid sedikit Pak. Kita tahu kebenaran bid'ah, misalkan lepas sholat kita doa itu bid'ah. Zikir jamaah. Tapi kita lakukan itu untuk ya kita tetap bisa dakwah di situ. Salah, nggak jadi apologi. Diam, nggak jadi apologi. Oke? Kita tidak mengingkarinya dulu, mereka masuk, oke? Tidak, kita tidak. Karena apa? Mereka belum siap untuk diingkari hal itu, oke? Itu masuk. Tapi kalau kita sengaja ikut melakukan itu supaya masuk diterima, salah. Salah, awas. Awas. Fokus dan prioritimu bukan agar kau diterima, bukan. Itu kau lagi mengejar ridho makhluk. Fokus prioritimu menyampaikan hak dengan cara yang paling baik. Udah. Sisanya mereka mau terima mau enggak urusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari pertanyaanmu dapat ditangkap prioritimu adalah supaya para makhluk menerimamu. Itu salah. Itu udah salah niatnya dari awal. Ya? Priority kita adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik. Udah. Sisanya makhluk mau terima mau enggak urusan Allah, dan toh kita memang berbangga diri dengan sifat guroba, bukan? Guroba artinya apa? Tidak banyak yang menerima. Minority, enggak majority. Iya gak? Dan awas, penuntut ilmu enggak langsung jadi dai ya. Penuntut ilmu aja, iya. Nah, terus, pertanyaan lain. Teman. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi dengan materi-materi yang kita persiapkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa jadi pesan untuk kehidupan kita semua bersama. Ya, semoga juga amalan yang kita lakukan Allah terima sebagai bentuk amalan yang ikhlas kita lakukan untuknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.